Shalom Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersatu di dalam renungan STI pada hari ini. Ya, saudara-saudara, di dalam mengimani segala sesuatu, tentunya itu memerlukan iman yang sangat besar. Bagaimana tidak, kita harus dipacu dengan keadaan yang ada. Kita harus percaya dengan hal-hal yang belum terlihat oleh mata kepala kita. Dan kita harus bisa mengimani hal tersebut. Lantas, bagaimanakah kita mengimani hal tersebut? Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, di situ dijelaskan bahwasannya iman itu berubah menjadi sebuah ketaatan. Ya, mari saudara-saudara sekalian kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, saudara-saudara sekalian, kisah Nuh merupakan kisah yang bukan asing lagi di dalam telinga kita. Tentunya kita pernah mendengar di dalam sekolah minggu, di dalam remaja, atau bahkan di khotbah umum. Tentunya hal ini bukanlah hal yang tidak asing lagi. Ya, di dalam Alkitab dijelaskan bahwasannya Nuh merupakan orang yang taat, orang yang setia, dia orang yang tidak bercacat celah, dia orang yang takut akan Tuhan. Dan hal itu dibuktikan dengan bahtera yang telah dibangun Nuh. Ya, saudara-saudara, tentunya di dalam membangun sebuah bahtera itu diperlukan suatu keahlian yang khusus. Tentunya di dalam bangunan-bangunan yang disusun, di dalam lebarnya, panjangnya, besarnya, itu merupakan harus dikerjakan oleh seorang ahli pembuat bahtera. Tetapi ketika kita melihat latar belakang dari Nuh bukanlah seorang pembuat bahtera. Nuh juga bukan seorang tukang kayu. Nuh juga bukan seorang pembuat kapal. Tetapi Nuh hanya berjalan dengan imannya, dengan ketaatannya kepada firman Tuhan yang telah diperintahkan Allah kepada Nuh. Dan jika kita melihat di dalam kondisi geografis pada saat itu, Nuh tidaklah tinggal di dataran rendah. Nuh tinggal di dataran tinggi. Hal itu dibuktikan dengan adanya pohon gofir. Ya, saudara-saudara, kalau kita berpikir secara logika, tidaklah mungkin volume air sebesar itu dapat masuk atau dapat sampai ke dalam tempat tinggal Nuh. Akan tetapi, Nuh tetap setia, Nuh tetap taat dengan segala perintah Allah kepadanya. Ya, dan pada akhirnya Allah sendirilah yang turun bekerja di dalam setiap kehidupan Nuh, di dalam setiap pembuatan bahtera yang akan Nuh gunakan di dalam persiapannya. Ya, dan pada hari terakhir sebelum air bah itu datang, Allah sendirilah yang menutup pintu dari bahtera tersebut, dan itu merupakan sebuah bukti bagaimana Allah setia, Allah tetap memperhatikan Nuh, Allah tidak meninggalkan Nuh. Ya, saudara-saudara, tentunya sebagai perenungan di dalam diri kita seringkali terlena dengan hal-hal yang duniawi. Kita seringkali tidak taat, kita seringkali tidak dengar-dengaran. Contohnya di dalam setiap kehidupan kita, di dalam studi kita mungkin, di dalam pekerjaan kita seringkali terlena dengan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana tidak, kita seringkali acuh tak acuh dengan peraturan-peraturan yang ada, kita seringkali melanggar dan melanggar lagi. Lantas, bagaimanakah kita di dalam kehidupan kita bisa meneladani sikap Nuh ini? Ya, tentunya diperlukan sebuah ketaatan. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu, mari saya ajak untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Kami sadar, kami yakin kami boleh ada sampai saat ini merupakan anugerah terbesar di dalam hidup kami. Kiranya di dalam perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh meneladani sikap Nuh, di mana dia boleh beriman, dia boleh taat akan segala perintah yang sudah Engkau tetapkan. Kiranya Nuh boleh menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.